membantu. Istilahnya kalau anak muda tidak meminta kepada orang tua, justru malah anak muda sekarang mari kita membantu orang tua. Misalkan nanti kita buatkan wadah seperti pasar online. Pasar online. Untuk membantu para pemuda-pemudi di sini untuk membantu kegiatan ekonomi orang tua. Nah, teman-teman, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk ngubek-ngubek belusukan di Kelurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong untuk bertemu dengan calon lurah atau calon kepala desa. Hari kemarin, beberapa hari yang lalu kami sudah ketemu dengan salah satu calon kandidat yang lain. Hari ini saya akan menampilkan, akan bincang-bincang bersama calon lurah yang menjadi lawannya. Ini sama-sama menjadi pendatang dan pendatang baru begitu, karena di Kelurahan Bedoyo ini petahana tidak tampil kembali, tetapi ada 3 calon, ada 3 kandidat yang akan mewarnai pilihan lurah di 30 Oktober 2021 nanti. Nah, sudah hadir bersama kita semuanya. Terima kasih waktunya kepada beliau menyempatkan untuk bersopo aruh di ruang ngobrol asik. Beliau adalah Bung Gugun Listiono. Sehat selalu, Mas? Sehat. Ya, oke, semangat ya, Mas. Semangat. Sudah sampai mana nih jalan-jalannya? Ya mungkin sudah sampai pada tingkatan masyarakat lah. Istilahnya kita masyarakat. Sudah berkomunikasi ataupun bertemu-temu bersama. Mungkin satu dengan yang lain sudah berkontak-kontak istilahnya. Mungkin kita sharing satu sama lain bagaimana kita itu bisa mendekati terhadap masyarakat maupun para tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama yang ada di desa ini, seperti itu. Ya, menarik sebenarnya di Kelurahan Bedoyo ini karena kita temukan ada calon pemimpin muda begitu. Ini sosok yang paling muda dari ketiga kandidat yang mendaftarkan mengumpulkan berkas dan melengkapi berkas di tahap penjaringan kemarin. Saya berada di tempat ini dan mungkin saya akan minta penjelasan, minta cerita kenapa saya diajak di tempat yang istimewa ini, Mas Gugun. Ya mungkin kalau tempat ini istilahnya kalau orang desa itu mengatakan pepunden. Kalau orang sini itu mengistilahkan untuk penunggunya itu bernama Mbah Gadung Melati. Gadung Melaten ya. Bukan hanya satu titik ini saja, kan, tetapi masih ada 2 titik yang ada di Desa Bedoyo itu, sini sama sebelah sana, yaitu untuk sana itu Pok Wungu. Ya, Pok Wungu ya. Oke. Di tempat ini juga masih ada kegiatan kebudayaan masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini di sini. Sebelum saya menjawab pertanyaan sampean, itu monggo silahkan. Siap. Minum dulu teh. Mantep ya, kita jangan di sekitar kompleks Nas Gidel ini. Pasar ini. Iya. Terkenal dengan wedangan gula batu istilahnya. Wedangan gula batu ya. Siap. Silakan dilanjut kalau ada yang perlu dijelaskan. Untuk perjalanan budaya ataupun tradisi yang ada di Desa Bedoyo ini setiap tahun masih berjalan atau berlaku, yaitu contohnya seperti bersih dusun. Iya, bersih dusun ataupun rasulan. Misalkan untuk uri-uri kabudayaan Jawi itu kalau daerah Bedoyo ini masih digunakan, seperti halnya genduri, terus ada lagi reok.
dari yang ada di sini ada di potensi kesenian ya ditampilkan di sini. Bedoyo Lor sama Bedoyo Kidul juga masih ada yang. Kemudian ada 3.000 sekitar 3.300 yang tercatat sebagai pemilih di tanggal 30 Oktober 2021 nanti di pilihan lurah nanti akan menggunakan hak pilih. Saya berharap teman-teman, warga-warga, sedulur-sedulur yang ada di Kelurahan Bedoyo ini bisa menggunakan haknya dengan baik. Saya sudah membantu ruang ngobrol asik konten YouTube ini, sudah membantu mendekatkan calon-calon ini kepada Anda semuanya supaya paham tentang siapa yang harus Anda pilih, harus Anda gantungkan harapan-harapan tentang kemajuan desa dan kesejahteraan Anda semuanya. Nah, Mas Gugun ini sudah saya kenalkan tadi. Beliau juga pegiat kewirausahaan, di rumah membuka beberapa bentuk wujud usaha begitu. Tetapi akan lebih oke lagi, lebih mantap lagi kalau dia bisa mengenalkan dari sisi keluarganya dia seperti apa, aktivitas selama ini dia bagaimana. Silahkan Mas Gugun bisa menggunakan waktu untuk berkenalan dan sapa pemirsa. Ya. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, salam protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Gugun Listiono. Alamat rumah saya ada di Bedoyo Kidul RT 1. Untuk sementara ini aktivitas yang saya jalankan yaitu saya berdagang ataupun membuka toko kelontong di rumah begitu, Pak Indro. Ya, mungkin keluarga, dari sisi keluarga anaknya sudah berapa? Untuk anak itu ada 4, terus istri ada 1. Kebetulan juga ada bersama kami di Bedoyo, tepatnya di sebelah barat dari pasar Bedoyo. Tinggal di tengah-tengah ini ya, keramaian pusat jantung kota di Bedoyo ini ya. Anda di sini. Artinya Anda selalu mengikuti gerak perekonomian warga Anda, warga masyarakat Bedoyo, bagaimana beliau menjalankan roda ekonomi di sini. Iya. Melihat masyarakat mungkin sedikit demi sedikit selama ini saya sudah mempelajari bagaimanapun hiruk pikuknya kegiatan warga-warga yang ada di sini seperti itu. Oke. Dari kandidat yang ada, dari 3 calon yang sudah mendaftar calon lurah ini, saya lihat Anda yang paling muda. Betul ya? Ya, betul. Anda tentunya punya tenaga yang besar untuk menyelesaikan kelanjutan pembangunan, bisa perekonomian, kemudian ada sosial, kemudian juga punya tenaga besar untuk melayani masyarakat. Kira-kira harapan pada calon-calon muda, harapan saya seperti itu, tenaganya lebih oke dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda melihat sekarang itu pemerintahan Desa Bedoyo saat ini? Menurut pandangan Anda sudah maksimal, sudah baik, sudah lari kencang, atau justru masih timik-timik begitu? Menurut saya untuk pemerintahan Bedoyo selama ini kan kemungkinan besar sudah berjalan bagus seperti itu. Berjalan baik. Namun ada kalanya menurut saya itu ada ide-ide tertentu ataupun nantinya ada istilahnya peningkatan ataupun pembenahan maupun perubahan untuk demi kemajuan masyarakat di Bedoyo ini maupun pemerintahnya. Seperti itu. Apa yang kira-kira menurut Anda, menurut calon lurah dari kalangan muda ini, itu apa yang perlu diperbaiki di Kelurahan Bedoyo ini? Untuk yang sisi apa? Saya sisi pelayanannya atau sisi programnya, mungkin atau dari sisi pelayanannya kemungkinan besar. Kalau dari sisi kita ambil dari sisi pelayanannya itu sudah cukup menyentuh segala aspek kehidupan kemungkinan. Contohnya dari pelayanan barang
dari pelayanan jasa maupun pelayanan administrasi seperti itu. Kemungkinan dengan saya melihat adanya pembiayaan ataupun anggaran ataupun pendapatan yang ada di Kelurahan Bedoyo ini yang sekitar mendapat pembiayaan dari pemerintah itu sekitar 2.783.600 rupiah. Ya. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, 2,1 M ya? Iya. Pendapatan desa ya, itu menurut saya melihat data dari desa. Seperti itu. Ya. Mungkin dari anggaran sebanyak itu kita bekerja ataupun menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun untuk aturan-aturan yang diberikan kepada pemerintah desa. Misalkan untuk ADD maupun dana desa maupun alokasi dana desa kemungkinan besar kan untuk masyarakat tidak mengetahui berapa besar. Nah, kemungkinan kalau saya lihat dari sini untuk dana desa dan ADD itu kan transfernya dari pusat lewatnya menuju ke APBD atau dari APBN lewat kabupaten seperti itu. Kemungkinan besar nanti untuk dana desa dan APBD itu kita untuk menyelenggarakan seperti perjalanan pemerintahan atau pembiayaan operasional pemerintahan seperti itu untuk pembiayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Untuk yang PAD kemungkinan besar itu kan didapat dari daerah kita sendiri. Berarti kita potensi yang ada di desa. Jadi kita memiliki pikiran ataupun temuan-temuan itu apa yang bisa kita gali dari potensi lingkungan kita ini untuk bisa mengembangkan kelurahan ini bisa menjadi lebih maju, lebih mandiri dan lebih sejahtera untuk masyarakat Kelurahan Bedoyo ini seperti itu. Jadi kira-kira Mas Bung Gugun, calon kades termuda dari calon yang lain, saya menyiapkan skor. Ada skornya ada 0, skornya ada 30, ada 80 dan ada skor 100. Kalau saya minta Anda memberi skor kepada kinerja pemerintahan desa Bedoyo atau Kelurahan Bedoyo, Anda akan memberikan skor berapa? Seandainya kamu menjadi guru begitu. Terus kamu harus menilai bagaimana perjalanan ini. Sampai hari ini pemerintah desa Bedoyo itu kamu beri skor berapa? Ini ya. Silakan menurut Anda. 80 dihadapkan pada sana. Ini penilaian Bung Gugun Listiono terhadap pemerintahan desa Bedoyo. Bisa dijelaskan 80 ini kenapa Anda memberi skor? Kenapa 80? Saya bisa memberikan skor 80? Itu menurut alasan saya. Perjalanan pemerintah untuk selama ini kemungkinan untuk dari segi pelayanan, dari segi pembiayaan maupun dari segi-segi yang lain itu saya melihat ataupun menilai itu sudah bagus. Sudah memenuhi harapan Anda. Iya, sudah memenuhi. Akan tetapi kan perlu perbaikan tadi. Yang Anda sebut di depan tadi. Iya. Mungkin kalau untuk yang 20%, yang 20 nilai yang 20 itu kan tidak mungkin kita itu akan semuanya itu sempurna. Mungkin adanya perlu perbaikan. Anda akan menggenapi 20% ini sehingga tujuan 100% ini tercapai. Begitu maksudnya. Insya Allah seperti itu. Oke. Ya, semoga ini warga masyarakat Bedoyo memahami maksud Anda itu. Anda sudah mengenal tentunya potensi desa karena Anda tinggal di pusat jantung perekonomian di Kelurahan Bedoyo ini. Anda juga sudah melihat ke potensi-potensi yang ada di sekitar di desa ini begitu. Apa sebenarnya potensi yang Anda lihat? Yang Anda temukan di desa Bedoyo atau di kelurahan ini ya. Di kelurahan ini ya. Untuk potensi yang ada di kelurahan ini saya melihat kebanyakan ataupun mayoritas itu penduduk
dari Kelurahan Bedoyo ini adalah petani, itu menjadi potensi adanya petani seperti peternakan ataupun UMKM seperti itu. Peternakan, UMKM, pertanian, terus ada lagi yang lain, perdagangan. Iya. Ya. Itu bisa kita jadikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kelurahan Bedoyo. Oke. Kemudian Anda tinggal di pusat jantung perekonomian di Desa Bedoyo ini, di pusat, di dekat pasar, kemudian pusat keramaian juga ada di sekitar Anda. Anda juga pasti merekam tentang ini, tentang potensi-potensi desa ini. Saya ingin Anda menyebutkan lebih fokus begitu potensi-potensi yang ada di desa ini sebenarnya apa saja yang bisa untuk didorong kalau nanti Bung dipercaya masyarakat Bedoyo menjadi lurah begitu, apa yang perlu didorong untuk sektor-sektor apa potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga Anda? Ya, kalau saya lihat sih kemarin atau perjalanan hidup saya selama ada di sini, saya mempelajari hiruk pikuknya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat ini, seperti halnya ini pertanian, terus perdagangan, UMKM maupun peternakan. Itu bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi yang ada di masyarakat Bedoyo ini. Oke, secara spesifik begitu UMKM ini apa? Produk desa di Bedoyo ini apa? Bisa banyak dijelaskan? Kalau di sini. Apa contohnya saja? Yang saat ini yang lagi ngetren dari kemarin itu, ngetrennya itu terkenalnya itu mempunyai produk lokal yang ada di Bedoyo ini. Itu yang perlu kita angkat adalah contohnya seperti krecek atau manggleng ya. Ya. Itu produk asli dari Desa Bedoyo. Kemungkinan untuk kedepannya kalau kita itu mempunyai tamu kedinasan maupun di luar kedinasan, itu kan kita bisa memfusikan produk-produk lokal ini untuk ditawarkan kepada para ikonnya desa ini ya, menjadi ikon desa ini ya, krecek atau manggleng ini. Ada berbagai varian diolah oleh warga, tangan-tangan kreatif, ibu-ibu pastinya tentunya ya. Oke. Sejauh mana perhatian selama ini perhatian desa dalam hal ini kepada kelompok-kelompok UMKM ini yang Anda ketahui? Untuk perhatiannya dari pihak pemerintah, sedikit demi sedikit atau banyak sedikitnya itu sudah dibantu istilah. Misalkan sudah ada suntikan dana ataupun mereka diarahkan kepada koperasi-koperasi yang bisa memberikan permodalan kepada warga kita ya, seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin melihat, karena Anda tampil sebagai calon lurah yang termuda dari calon yang lain, bagaimana respon pemuda-muda teman-teman Anda, kawan-kawan Anda yang ada di desa ini? Respon terhadap saya terutama ya. Mungkin selama ini saya mereka mendukung atau ya bagaimana? Saya selami satu persatu kemungkinan besar ya ada dukungannya lah untuk saya. Kalau sering berinteraksi dengan anak-anak muda ya, pemuda-muda otomatis sering. Apa yang Anda dengar dari dia? Artinya kebutuhan-kebutuhan, mungkin Anda butuh, Anda mendengar melalui Anda, para pemuda-pemuda ini menyampaikan keinginan-keinginan, gagasan-gagasan, aspirasi maupun kebutuhan-kebutuhan apa saja kira-kira? Mungkin ya saya ingin bagaimana pemuda Bedoyo ini? Mungkin dari pengalaman yang saya pelajari dari segi pelajar dan pemuda yang ada di sini, mungkin dari lingkungan sini itu untuk kebutuhan pelajar itu dari daerah satu dengan yang lain kemungkinan kan beda. Berarti kita memiliki
arahan ataupun gagasan wawasan ke depan yang nantinya itu anak-anak pelajar yang sebagai pondasi ataupun sebagai sebagai kekuatan ataupun dasar untuk pemerintahan desa, untuk kemajuan desa ini, itu adalah satu contohnya seperti kebutuhan jaringan internet ya, yang perlu kita pikirkan. Ada titik yang tidak terjangkau, itu ada misalnya blank spot begitu, ada tidak di sini? Masih ada iya itu menjadi prioritas Anda untuk para pelajar, untuk anak-anak didik seperti itu. Mungkin kalau untuk yang pemuda, itu yang perlu kita pikirkan adalah nantinya bagaimana para pemuda itu bisa bangkit atau bisa berusaha untuk berwira swasta sendiri. Misalkan swasta. Seperti itu. Istilahnya kalau anak muda tidak meminta kepada orang tua, justru malah anak muda sekarang mari kita membantu orang tua. Misalkan nanti kita buatkan wadah seperti pasar online. Untuk membantu para pemuda-pemudi di sini untuk membantu kegiatan ekonomi orang tua. Itu sudah terpikirkan belum bagaimana pasar online ini secara detail gitu? Anda siapkan bagaimana, apa saja yang bisa dijual di sana? Ini pemuda-pemuda bisa meramaikan di sana itu untuk usaha-usaha yang bagaimana begitu ya, supaya mereka lebih detail ya melihat pergerakan ataupun kegiatan-kegiatan anak muda sekarang itu. Saya melihat sudah banyak yang kreatif, istilahnya jualan COD seperti itu. Dengan melihat adanya seperti itu, saya itu memiliki gagasan bahwasanya nanti kalau di desa atau kelurahan Bedoyo ini diberikan satu wadah, misalkan untuk jualan kaos atau jualan kretek atau jualan kebutuhan-kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan-kebutuhan anak muda itu bisa kita masukkan ke pasar online ini. Kemungkinan untuk pemasarannya itu lebih cepat ataupun lebih mudah dan lebih efisien untuk lingkungan kita, lebih menjangkau luar daerah juga ya. Sekarang sudah terutama untuk digital. Kalau luar daerah kan COD itu tadi ya. Mungkinnya seperti itu. Saya ingin tahu Mas tentang Anda dan hubungan Anda, interaksi Anda dengan Pak Lurah sekarang, perangkat desa sekarang itu bagaimana? Apakah Anda juga sering memberi masukan atau Anda juga mengikuti kegiatan-kegiatan aktif di desa atau seperti apa? Kalau untuk selama ini saya belum pernah mendekati lah seperti itu. Akhir-akhir ini hanya kegiatan saya sendiri dan pendekatan terhadap masyarakat. Kalau untuk para aparatur desa, kemungkinan besar saya belum begitu dekat sama. Belum begitu dekat ya. Tapi nanti kemudian proses, karena Anda sudah mendaftar, Anda sudah dikenal sama mereka, pasti ada kesempatan untuk menyambung komunikasi. Ya, begitu. Oke. Pas apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ini? Kepada masyarakat dulu. Ada sekitar 3.300 pemilih nanti ya, akan menggunakan hak pilih, akan menentukan pilihannya di bilik. Ingin Anda sampaikan? Ya, untuk masyarakat Bedoyo seluruhnya, saya mohon gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin. Pilihlah pemimpin yang bijaksana yang bisa membawa Kelurahan Bedoyo ini untuk berubah, untuk mandiri, untuk lebih maju seperti itu. Baik, terima kasih. Terakhir kemudian saya ingin Anda juga menyampaikan pesan kepada calon lurah yang lain selain Anda, karena ada 2 yang lain. Ya. Ingin Anda sampaikan kepada mereka? Ya, mungkin sedikit saja untuk bapak-bapak calon lurah Kelurahan Bedoyo. Mari kita jaga rasa persatuan dan kesatuan demi kemajuan masyarakat ataupun Kelurahan Bedoyo saat ini dan kedepannya. Terima kasih. Oke,
tadi sudah mendapatkan pesan baik masyarakat maupun kandidat-kandidat yang lain yang sudah mendaftar di Kelurahan Bedoyo sebagai calon lurah. Tentunya saya berharap yang ada di sini yang menyaksikan tayangan ini bisa menggunakan hak pilih sebaik-baiknya untuk masa depan Desa Bedoyo yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih seperti apa yang dicita-citakan. Mungkin edisi kali ini sampai di sini dan kita akan bertemu di edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Silakan Mas, dicok lagi Mas.